anugerah Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan rasa syukur kita di dalam pujian kita pagi hari ini. Mari bawa hati kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Saya bacakan firman di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, aku akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kebenarannya dan menyanyikan Mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Sebab Kau baik, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.
kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Kami boleh berdiri di rumah Tuhan oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa pentingnya kami menggantungkan harapan hidup kami kepada Tuhan. Betapa pentingnya setiap napas hidup kami itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di rumah Tuhan. Dengan satu tujuan, kami mengucap syukur dan mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bersuka cita bersama dengan keluarga, dengan kami anak-anak Tuhan. Kami mau berkumpul untuk memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan kami membuka hati untuk Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau berbahagia karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri dalam hadirat Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan kita, haleluya. Mari kita bertepuk tangan, bersuka di dalam Tuhan. Terima kasih setia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Murahannya besar, tiada terkira.
karena hanya Tuhan Yesus saja tempat kita berseru, tempat kita mengadu, tempat kita bersandar. Pagi hari ini, jikalau kita berbeban berat, mari datang pada Tuhan. Bawa seruhan hatimu. Ketika kita berseru kepadanya, Tuhan akan memberkati kita dengan kekuatannya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Kami mau nyatakan bahwa hanya kepada Engkau Yesus saja kami mau berseru, mau menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Setiap intimidasi kegelapan yang mengintimidasi kami dalam bentuk apapun kami mau tolak itu Tuhan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta otoritas Allah, otoritas surgawi ada di tempat ini, menaungi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin kita sudah selesai dengan doa 10 hari Pentakosta. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara, entah itu di doa malam ataupun menara doa, bahkan di ibadah hari Minggu itu membahas tentang Roh Kudus, tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau karya-karya dari Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah yang dijanjikan Bapa untuk setiap kita. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji kepada setiap kita bahwa Dia akan memberikan kita penolong untuk menolong setiap kehidupan kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu kebenaran mutlak dan masih tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran ini sama-sama di dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa, terima kasih Bapak Ibu Saudara, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan juga yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, ada 2 kebenaran mutlak yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penolong di dalam kehidupan kita yang dijanjikan oleh Bapa atau yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika Yesus terangkat ke surga, itu adalah inisiatifnya Allah sendiri. Itu adalah inisiatifnya Bapa sendiri. Itu adalah inisiatifnya Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara. Dikatakan inisiatif karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah yang memulai duluan. Firman Tuhan berkata, Ia menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Zaman Musa hambanya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan mengembara kambing dan dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka? Kata firman Tuhan. Dikatakan inisiatif karena Allah yang memulai. Firman Tuhan berkata bahwa Allah sendiri yang menaruh Rohnya di atas umat-umat pilihannya Bapak Ibu Saudara, atau di atas orang-orang yang dikehendakinya. Terus habis itu Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ, tetapi Allah juga memberikannya tanpa batas. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Allah berinisiatif memberikan penolong atau Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu bukan cuma setengah. Oh ya udah Nancy setengah aja. Kemudian habis itu yang lain juga setengah aja, seperempat, seperapat gitu Bapak Ibu Saudara. Tidak, tetapi Dia memberikan Roh itu Bapak Ibu Saudara secara besar Bapak Ibu Saudara, secara tidak terbatas. Jadi roh yang ada di dalam kehidupan saya dan juga roh yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu sama. Roh yang berasal daripada Tuhan dan tidak terbatas Bapak Ibu Saudara. Artinya kuasa yang diberikan Tuhan atas saya dan juga Bapak Ibu Saudara itu sama.
Artinya kuasa yang diberikan Tuhan atas saya dan juga Bapak Ibu Saudara itu sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh berarti begini ya yang dirasakan oleh Pastor siapa kemarin yang Pastor Ben Elia. Mereka kalau mereka berkhotbah itu apa yang mereka sampaikan umatnya merespon gitu kan Bapak Ibu Saudara. Seperti prinsipnya ibadah di mana Tuhan hadir dan umatnya merespon gitu. Oh ternyata gini ya Bapak Ibu Saudara. Waktu dikatakan kuasa yang diberikan Tuhan atas kita itu sama dan besar Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak cuman sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tidak cuman sampai di Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini juga dikatakan bahwa ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudusku. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan inisiatif Allah? Karena Allah sendiri yang memulai dan Allah sendiri yang memberi Roh Kudusnya tanpa harus kita minta, tanpa harus kita berbuat apa-apa. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, tanpa harus kita Tuhan lihat, oh dia rajin ke gereja jadi Roh Kudusnya akan tercurah atas dia. Wah dia rajin pelayanan jadi Roh Kudusnya tercurah atasnya. Oh dia rajin memberi jadi Roh Kudusnya lebih besar atasnya. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi secara sama menyeluruh dikaruniakan Allah untuk kita tanpa kita berbuat apa-apa. Roh Kudus yang sama ada di dalam kita, yang besar penuh kuasa, dikasih sama Tuhan dan bukan karena kita siapa, tetapi karena Allah mengasihi kita. Kemudian kebenaran mutlak yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah inisiatif Allah, yang kedua adalah menyatu dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sini saya akan bacakan di kebenaran mutlak. Di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang dimaksud Bapak Ibu Saudara itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau firman Tuhan bilang roh kebenaran itu akan datang dan akan menuntun, akan membawa kita kepada kebenaran, itu artinya kebenaran itu akan membawa kita kepada Kristus. Kebenaran itu akan membawa kita kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar ayo sini ikut kita bawa kamu kepada Yesus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara ada satu hal yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara ketika adanya penyatuan kita dengan kebenaran yang adalah Yesus Bapak Ibu Saudara. Di sini firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, menyatu dengan Kristus yang adalah kebenaran memang tidak ditulis secara gamblang di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari Kejadian sampai kepada Wahyu, di sana tidak dijelaskan secara gamblang, oh kita harus bersatu dengan Tuhan, oh kita harus menyatu dengan Tuhan, tidak. Tetapi banyak sekali Bapak Ibu Saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau metafora atau yang menggambarkan, contohnya seperti Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan di sini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan kondisi atau frasa yang tadi saya katakan, menyatu dengan kebenaran, di mana kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat Bapak Ibu Saudara, khotbahnya Pastor Rossi yang ada ilustrasi di dalam di dalam gelas kaca, teko kaca Bapak Ibu Saudara yang penuh dan kemudian ada gelas kaca yang masuk di dalam teko kaca itu dan akhirnya Bapak Ibu Saudara gelas kaca itu tidak kelihatan lagi Bapak Ibu Saudara. Artinya menyatunya itu demikian Bapak Ibu Saudara. Menyatu dengan kebenaran itu artinya demikian. Di mana Bapak Ibu Saudara kita sudah tidak terlihat lagi. Artinya menyatu dengan kebenaran, artinya kebenaran sendirilah Bapak Ibu Saudara yang muncul, sudah bukan kita lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bilang saya sudah menyatu dengan kebenaran, itu artinya sayanya sudah tidak kelihatan. Benar Bapak Ibu Saudara? Sayanya sudah tidak kelihatan.
pemikiran saya, tindakan saya, perkataan saya, apapun yang ada di dalam kehidupan saya itu sudah tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik, sayanya dalam tanda kutip itu sudah tidak kelihatan. Yang terlihat, yang muncul, yang disaksikan oleh orang itu adalah kebenaran itu sendiri yang adalah Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di sana juga dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini juga satu metafora yang menggambarkan bahwa kita harus menyatu dengan kebenaran tersebut, atau kita harus menyatu dengan Kristus. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, di sana juga dikatakan bahwa tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ada juga di dalam Yohanes dan banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan atau memberikan metafora tentang kita harus menyatu dengan kebenaran tersebut Bapak Ibu Saudara. Bahkan Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, di dalam surat-suratnya, di dalam surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus memberikan suatu perkembangan dan juga satu penekanan besar Bapak Ibu Saudara tentang menyatu dengan kebenaran tersebut. Rasul Paulus memberikan penekanan dan juga memberikan perkembangan besar tentang kita harus menyatu dengan kebenaran tersebut. Kalau di sana Bapak Ibu Saudara, di dalam surat-suratnya Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, kurang lebih ada 164 kali di mana Rasul Paulus menggunakan kata di dalam Dia, di dalam Kristus, dan juga di dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang diulang-ulang itu penting. Sesuatu yang diulang-ulang itu penting. Kurang lebih 164 kali Rasul Paulus berkata di dalam Dia, di dalam Kristus, dan juga di dalam Yesus Bapak Ibu Saudara. Berarti penting untuk kita Bapak Ibu Saudara menyatu dengan kebenaran itu. Atau penting untuk kita menyatu dengan Kristus Bapak Ibu Saudara. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara, atau penyatuan ini Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus menyatu dengan kebenaran yang adalah Kristus, itu bertujuan, atau itu Bapak Ibu Saudara terjadi bukan tanpa tujuan. Tetapi ada tujuan yang jelas Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk kita menyatu dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di mana Bapak Ibu Saudara, ketika penyatuan itu terjadi, maka Bapak Ibu Saudara akan menghasilkan karakter dan juga hidup Kristus di dalam diri orang percaya. Ketika penyatuan itu terjadi Bapak Ibu Saudara, akan menghasilkan karakter Yesus dan juga hidup Yesus di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam diri saya dan juga di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengambil komitmen untuk saya akan menyatu dengan Tuhan. Saya akan tinggal di dalam Tuhan. Saya akan minum airnya Tuhan gitu loh kan Bapak Ibu Saudara. Saya akan makan rotinya Tuhan, yang kata firman Tuhan itu adalah roti hidup gitu Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk menghasilkan karakternya Kristus dan juga hidupnya Kristus Bapak Ibu Saudara. Karakter Kristus Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di sini berkata Bapak Ibu Saudara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Terdapat di mana ini Bapak Ibu? Yang lain aja yang jawab. Terdapat di mana ini Bapak Ibu Saudara? Galatia berapa? 6. Galatia berapa? Ayat 1. Ayat berapa? Haleluya. Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23 bagian A. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, karakter Kristus yang akan kita dapatkan ketika kita ada penyatuan dengan Yesus sendiri, yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Di mana karakter Kristus ini tidak bisa kita pilih-pilih. Oh enggak bisa. Saya belum menang di dalam hal apa misalnya
damai sejahtera belum. Kemudian habis itu kesabaran saya belum menang. Jadi oke, saya akan makan apa Bapak Ibu Saudara? Saya tidak akan makan buah kesabaran. Saya tidak akan makan buah damai sejahtera. Saya tidak akan makan buah penguasaan diri karena saya belum berdamai dengan hal-hal tersebut. Karena saya masih banyak pergumulan dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam terjemahan yang lain, ada KJV dan juga NIV, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa yang dimaksud buah-buah ini bukan buah-buah yang banyak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ini kan kita baca, oh kasih, sukacita, damai sejahtera, kurang lebih ada 9. Tetapi di dalam tafsiran ini atau di dalam terjemahan yang lain, itu tidak berbicara tentang buah-buah yang banyak. Yang kita bebas milih apa saja yang kita mau, apa saja yang kita suka Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini dia hanya memakai satu buah, just fruit Bapak Ibu Saudara. Dia pakai, kalau buah-buah ada S-nya kan di belakang. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan merujuk kepada satu buah yang di dalamnya itu Bapak Ibu Saudara terkandung kasih, terkandung sukacita, terkandung damai sejahtera, terkandung kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Jadi sekali kita makan hap, 9-9-nya kita nggak bisa milih Bapak Ibu Saudara. Atau jangan tanam di dalam pikiran kita, oh di dalam satu buah itu mungkin di bagian sini kesabarannya, di sini kelemah lembutannya, oh di sini penguasaan dirinya. Jadi kalau dalam bentuk apel Bapak Ibu kita milih, oh aku mau makan yang kesabaran aja, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Sekali gigit dalam bagian manapun Bapak Ibu Saudara, ke-9 karakter Kristus atau buah roh itu masuk ke dalam hidup kita. Nggak ada alasan atau tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk kita memilih. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup orang percaya, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, akan tetapi dalam perjalanan hidup orang percaya, karakter Kristus ini Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi, dengar baik-baik ya, tidak menjadi jaminan untuk ada di dalam kekekalan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu Saudara dengan saya ya. Akan tetapi karakter Kristus ini tidak menjadi jaminan untuk kita ada di dalam kekekalan Bapak Ibu Saudara. Why? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita manusia yang hari ini A, besok B. Kita manusia yang berubah Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa pegang, oke hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan makan, istilahnya saya akan menghidupi semua karakter Kristus. Ketika kita dapat cobaan, ketika kita dapat pergumulan Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih bisa berkomitmen seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa sesuai atau dalam perjalanan kehidupan orang percaya, karakter Kristus atau yang dimaksud dengan buah-buah roh itu Bapak Ibu Saudara itu tidak menjadi penjamin. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayatnya yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sana Rasul Paulus katakan bahwa kita harus hidup, harus didorong oleh kata baca firman Tuhan. Kita harus hidup, harus didorong oleh roh itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa bawa, saya sudah pegang karakter Kristus. Terus habis itu kita jalan keliling kemana saja kita mau pergi. Dan habis itu ketika ada tantangan, ketika ada cobaan Bapak Ibu Saudara kita berhenti, kita stuck di situ, kita bergumul di situ, kita nangis di situ, kita minta tolong sama Tuhan di situ. Dan kemudian kita bilang bahwa saya menang dengan karakter Kristus. Padahal sebelumnya kita menggerutu, kita marah, kita komplain, kita pergi meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya Rasul Paulus bilang Bapak Ibu Saudara, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus katakan ketika kita mengambil satu komitmen Bapak Ibu Saudara, untuk kita bilang kita akan menyatu dengan Kristus, akan menghasilkan buah-buah dari kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan bukan santai-santai saja, tetapi kita mengerjakan apa yang sudah menjadi komitmen kita. Kita mengerjakan apa
apa yang sudah diberi oleh kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling penting kita bergantung bahkan hidup di dalam roh, kata firman Tuhan. Bukan dengan daging Bapak Ibu Saudara. Oh enggak bisa. Saya sudah dapat 8. Jadi yang satunya penguasaan diri belakangan dulu. Cukuplah itu udah 8, udah lumayan, itu sudah banyak gitu. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita belum didorong oleh roh. Itu artinya kita belum menyatu dengan roh Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita masih tarik-tarikan dengan daging Bapak Ibu Saudara. Di mana firman Tuhan berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan Bapak Ibu Saudara, pesta pora dan yang lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika kita mengambil satu komitmen untuk kita mau menyatu dengan Tuhan, untuk kita menerima kebenaran itu di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, dengan kita masih tinggal di dunia ini yang masih dikelilingi oleh berbagai macam kedagingan Bapak Ibu Saudara, dan kemudian kita lihat bahwa ada kedagingan yang banyak di sini Bapak Ibu Saudara datang kepada kita. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak hidup oleh roh, maka yang akan kita tuai adalah kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Yang akan kita tuai itu adalah kebinasaan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, banyak sekali contoh-contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang mereka hidup di dalam roh, atau firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan ada atas mereka. Kita melihat perbuatan-perbuatan besar mereka lakukan Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu seringkali memberdayakan orang-orang yang dipilih oleh roh. Kita bisa melihat di sana bahwa ia memberdayakan Yosua dengan leadership skill Bapak Ibu Saudara untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara orang-orang lain yang dipilih oleh Roh Kudus yang kalau misalkan kita baca dalam perjanjian lama mungkin Bapak Ibu Saudara akan mendapati bahwa roh Tuhan ada di atas A, roh Tuhan menaungi A gitu kan Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan beserta dengan A, roh Tuhan ada pada A Bapak Ibu Saudara. Itu artinya roh itu memilih atau menuntun atau Bapak Ibu Saudara ada memenuhi seseorang di dalam perjanjian lama pada waktu itu. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, ia juga memberdayakan para hakim. Bapak Ibu Saudara sudah selesai baca perjanjian lama, hampir selesai baca perjanjian lama pasti sudah baca atau sudah tahu tentang kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Untuk hakim-hakim ini mereka dituntun oleh roh di mana mereka dikasih tahu caranya untuk mereka membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sana bahwa ada roh Tuhan atas Otniel Bapak Ibu Saudara. Ada roh Tuhan atas Gideon Bapak Ibu Saudara. Ada roh Tuhan atas Yefta di mana Tuhan memakai mereka Bapak Ibu Saudara untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau tangan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika orang-orang itu hidup atau ada Roh Kudus di dalamnya Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita bilang Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita hidup oleh roh, kita dikuasai oleh roh, maka kita akan melakukan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan manusia Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan pekerjaan Tuhan dan bukan kehendak kedagingan Bapak Ibu Saudara. Di sana juga dikatakan bahwa Roh Kudus turun dengan cara yang ajaib atas hidup Saul. Sehingga Bapak Ibu Saudara Saul memerintah atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja pertama atas bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Ketika roh Tuhan ada atas Saul, roh Tuhan itu memakai Saul untuk dia berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ketika, dengar baik-baik, ketika roh Tuhan ada pada Saul, dia melakukan pekerjaannya Tuhan. Ketika Daud diurapi Bapak Ibu Saudara sebagai raja, firman Tuhan berkata berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara urapan, kuasa
kuasanya itu memberdayakan dia, Bapak Ibu Saudara, memberdayakan Daud untuk menjadi seorang pemimpin yang besar atas bangsa Israel. Daud raja keberapa Bapak Ibu? 2. Daud raja kedua. Yang ketiga? Ya, haleluya. Yang ketiga Salomo Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Bapak Ibu Saudara ketika orang-orang ini Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan roh kudus ada atas mereka. Mereka melakukan pekerjaannya Tuhan dan semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal loh Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang ini mereka bekerja untuk pekerjaan Tuhan dan tidak ada yang gagal. Setiap kali Daud pergi berperang, pulang-pulang selalu mendapatkan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Saul ketika dia pergi berperang, dia pulang-pulang dia mendapatkan kemenangan atas bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Itu mutlak. Dengar baik-baik, orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan ada di dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau tadi roh kita melakukan pekerjaannya Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memilih untuk menyerahkan hidup kita kepada daging Bapak Ibu Saudara, maka yang akan terjadi di sana kita tidak akan melihat Tuhan, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan, dan yang paling mengenaskan Bapak Ibu Saudara adalah roh meninggalkan kita. Atau di dalam kebenaran firman Tuhan sering dipakai bahwa roh berpaling daripadanya. Roh pergi meninggalkannya Bapak Ibu Saudara. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang paling terkenal dari sekolah minggu semuanya tahu. Ketika rambutnya dipotong maka kekuatannya hilang. Adalah Simpson. Simpson gayanya gimana Bapak Ibu Saudara? Mana ini? Yang kemarin main game. Gitu kan. Kalau serigala? Singa, serigala, singa, Delilah. Nah tuh semua gini-gini. Oke Bapak Ibu Saudara. Di sana Bapak Ibu Saudara kita melihat ada Simpson. Firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan berkuasa atasnya. Dengar baik-baik. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Tuhan memakai Simpson Bapak Ibu Saudara untuk membela umatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dimulai oleh Simpson dengan roh diakhirinya dengan kedagingan. Dan firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara bahwa dia binasa Bapak Ibu Saudara. Jatuhnya di mana Bapak Ibu? Jatuhnya pada perempuan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata namun Simpson jatuh pada perempuan. Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Tuhan meninggalkannya. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, selain Simpson, di sana juga kita bisa menemukan Saul, di mana Saul ini yang tadi sudah saya singgung bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan juga oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel, yaitu raja yang pertama. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dia sedang dalam tanda kutip asik memerintah bangsa itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh berkuasa atasnya, tetapi Bapak Ibu Saudara, Saul lebih takut kepada manusia. Waktu Saul pergi berperang dan kemudian Bapak Ibu Saudara, semua orang yang ada di sana sudah habis dibantai Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa mereka itu harus dalam tanda kutip harus habisi dan tidak boleh ada yang tersisa, bahkan tidak boleh ada yang mereka bawa pulang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rakyat ini atau bangsa Israel pada waktu itu mereka tuh sudah mengamuk sama Saul. Mereka bilang gak bisa, kami harus ngambil ini, kami harus ngambil ini. Akhirnya Saul bilang Bapak Ibu Saudara kepada Nabi bahwa saya nggak bisa lagi menahan karena saya takut kepada rakyat-rakyat ini Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Saul memproklamirkan Bapak Ibu Saudara bahwa dia lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan seberapa banyak orang yang lebih takut kepada manusia Bapak Ibu Saudara dihukum bahkan binasa Bapak Ibu Saudara. Keputusan ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau takut Tuhan atau mau takut manusia? Tunggu Kak, sesuai dengan konteks yang dihadapi pada waktu itu Kak. Pokoknya begitulah Bapak Ibu Saudara. Selain Saul Bapak Ibu Saudara, ada Salomo. Kita tahu, kita baca kebenaran firman Tuhan. Bahwa Alkitab menyatakan Salomo ini adalah raja yang penuh dengan hikmat. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara.
dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ngenesnya gitu loh Bapak Ibu Saudara, di masa tuanya, ngenesnya Bapak Ibu Saudara, di masa tuanya Bapak Ibu Saudara, tadinya dia menyembah Tuhan, dia berpaling daripada Tuhan dan dia menyembah berhala. Salomo Bapak Ibu Saudara menyembah berhala karena apa Bapak Ibu Saudara? Dia terpengaruh oleh istri-istrinya yang mereka juga tidak mengenal Allah Israel. Dia terpengaruh oleh istrinya yang mereka hidup Bapak Ibu Saudara dengan baal-baalnya mereka Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang selalu bilang kalau kita mau mencari teman, mau mencari pasangan itu harus apa? Seiman Bapak Ibu Saudara. Kita harus seiman Bapak Ibu Saudara. Biar apa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, biar masa tua kita tetap ada pada Allah yang benar. Kita tidak dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pasangan kita. Dia ke A ngikutin yang salah, kita ke A juga ngikutin yang salah. Dia ke B ngikutin yang salah, kita juga ke B ngikutin yang salah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita kepada kebenaran. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, kita di sini juga melihat bahwa di sana ada Yudas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yudas ini adalah salah satu muridnya Tuhan. Dia termasuk di dalam 12 muridnya Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia mencintai uang, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Karena dia sangat mencintai uang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia dibinasakan oleh uang tersebut Bapak Ibu Saudara. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau didorong oleh roh atau Bapak Ibu Saudara mau menikmati kedagingan. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal kedagingan itu sesuatu yang dalam tanda kutip enak untuk kita lakukan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kedagingan itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara secara manusia. Benar atau tidak? Itu memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita Bapak Ibu Saudara kebutuhan kita suka ngegosip Bapak Ibu Saudara. Wah muncullah itu. Wah kedagingan akan dipertemukan kita dengan orang-orang yang suka menggosip. Akan ada gosip yang kalau digosok semakin sip gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kemudian kita kedagingan kita suka dengan kejahatan gitu Bapak Ibu Saudara. Dikasih kejahatan. Semakin bersemangat kita melakukan hal tersebut. Kedagingan kita suka berdusta Bapak Ibu Saudara. Dikasih dusta Bapak Ibu Saudara, kita hidup, kita menikmati dusta itu Bapak Ibu Saudara. Kita dipuaskan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tadi di awal Rasul Paulus berkata bahwa kita harus melawan semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Dengan hidup kita harus dipimpin oleh roh Tuhan. Harus dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa rohlah yang memberikan kita hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yang kita anggap nyaman ketika ada di dalam kedagingan kita, firman Tuhan katakan itu apa Bapak Ibu Saudara? Tidak berguna. Yang kita rasa nyaman Bapak Ibu Saudara ketika kita ada di dalam kejahatan, ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita ada di dalam hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa itu sama sekali tidak berguna. Jangan kita pikir Bapak Ibu Saudara gak apa-apa. Orang yang tahu cuma aku kok. Enggak apa-apa, yang tahu itu cuma aku. Istri aku enggak tahu, suami aku enggak tahu, anak aku enggak tahu, teman aku enggak tahu, jemaat enggak tahu, rekan kerja aku enggak tahu, keluarga aku enggak tahu. Ingat Bapak Ibu Saudara, roh Allah itu adalah roh yang maha tahu. Dan kita ini manusia Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ataupun orang yang masih bergumul di dalam kedagingan, kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa dari Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa dari roh Allah Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Dia tahu apa yang sedang hati kita rancang saat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sekali-kali kita main-main dengan roh Allah. Jangan sekali-kali kita main-main dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena
yang akan kita terima itu adalah kebinasaan. Apa yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara? Yang akan kita terima itu adalah kebinasaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau tetap didorong oleh Roh Kudus atau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kedagingan Bapak Ibu Saudara. Out of context Bapak Ibu Saudara. Kemarin Bapak Ibu saya bicara dengan teman saya dan juga teman Kevin gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan atau satu kalimat gitu Bapak Ibu Saudara yang membuat saya tidak nyaman gitu. Teman kami ini perempuan, dia bilang gini, aku udah lama loh gak ke gereja gitu kata dia. Aku udah lama gak ke gereja dan mungkin aku gak akan aku akan membebaskan anakku untuk kamu mau ke gereja ayo, kamu gak ke gereja juga gak apa-apa. Kamu mau ikut Tuhan ayo, kamu istilahnya kamu gak ikut Tuhan juga gak apa-apa. Kamu mau ikut, misalnya kamu mau ikut agamaku ayo, kamu juga mau cari yang lain gak apa-apa. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, itu adalah perkataan orang-orang yang tidak ada Tuhan, yang tidak tahu Tuhan, yang tidak kenal Tuhan di dalam kehidupannya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan atau tinggal bersama-sama dengan Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu mutlak. Paksa, dorong, tarik, seret anak Bapak Ibu Saudara untuk mereka kenal Tuhan. Paksa, dorong, tarik, seret anak Bapak Ibu Saudara untuk mereka kenal Tuhan. Gak apa-apa lah. Sebulan sekali ibadah gak apa-apa. Yang penting saya masih Kristen. Jadi kalau saya kenapa-napa anak saya, nanti tanggungan saya gak bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Seret anak Bapak Ibu Saudara untuk mereka datang kepada Tuhan. Seret bawa anak Bapak Ibu Saudara untuk mereka menikmati rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main dengan hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan ketika orang itu datang mencari Tuhan, tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan orang yang di luar Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pemusik boleh maju ke depan. Dan Mas Antoni akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, kami boleh bersyukur jika pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh memilih apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ketika dunia ini membujuk kami dengan segala tipu dayanya Tuhan, menawarkan keindahan, kenikmatan, kemewahan, yang kadangkala acap kali membuat kami tergoda untuk kami mengikutinya. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa dalam setiap kehidupan kami, pilihan kami itu akan menentukan kemana kami akan berjalan. Apakah hidup kami akan berjalan kepada kekekalan ataukah hidup kami berjalan kepada kebinasaan? Ampuni kami Tuhan jika kadangkala kami tidak bisa menahan hasrat hati kami, tipuan mata kami, dan juga pendengaran telinga kami. Sehingga ketika kami berjalan mengikuti Tuhan, acap kali kami tergoda untuk kami meninggalkan Tuhan atau hidup menurut kedagingan kami. Ampuni kami jika selama ini kami hidup dengan memuaskan hawa nafsu kami. Kami mengerjakan apa yang menjadi kesukaan hati kami tanpa kami memperdulikan apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Hari ini ketika kami belajar akan kebenaran firman Tuhan, bila kami boleh memilih satu hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian hari ini Tuhan, dan kemampuan, keberanian untuk kami memutuskan bahwa kami tidak mau hidup lagi di dalam kedagingan. Kami mau hidup menurut Roh Kudus-Mu, menurut tuntunan ilahi melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan tolong kami, Engkau tahu setiap kelemahan yang ada dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi ini, mampukan kami Tuhan untuk kami meninggalkan segala sesuatu yang menyangkut kedagingan kami, dan kami hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Mu.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mau menjadi orang yang berbahagia, yaitu bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Untuk itu berkuasalah, pimpinlah hidup kami hari ini sampai seterusnya, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Kak Nancy yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan memberkatinya dalam setiap pelayanannya, keluarganya, setiap kehidupannya. Tuhan akan memberkati dengan hikmat marifat, berkat penyertaan kuasa yang daripada Tuhan. Berkati kami juga yang sudah mendengar dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan satu pujian dari Care Cikembar. Waktu dan tempatnya mari dipersilakan. Hidup ini bukan milikku lagi, telah menjadi milik Tuhan karena kasih, karena salib. Setiap nafas, setiap detik yang Tuhan beri, ku persembahkan jadi persembahan yang hidup. Ajar aku mengasihimu dengan hatiku, bukan dengan kuatku yang mudah layu. Biar mataku melihat siapapun seperti Engkau melihat dengan kasih. Biar tanganku jadi yang Kau pakai untuk terus menolong dan menguatkan tanpa henti. Kesempatan ini ternyata sangat singkat. Tak akan kusia-siakan dalam kelalaian. Takkan ku buang
karena pertimbangan yang salah. Takkan kuabaikan karena merasa lemah. Hari ini, sekarang adalah waktu yang berharga untuk menabur kasih dan membawa terang. Sampai napasku yang terakhir nanti, biar namaku dikenal karena melayanimu. Bukan karena hebatku, tetapi karena Dia, Tuhan Yesus yang kukasihi seumur hidupku ini. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hanya ada satu pertanyaan. Jika Tuhan Yesus hari ini tiba-tiba datang, apakah saudara yakin saudara ada di mana? Berada di dalam kekekalan bersama dengan Dia, atau di dalam kebinasaan karena kita masih hidup di dalam daging? Biarlah ini adalah sebuah keputusan rohani yang penting. Hanya ada dua pilihan. Kita mau hidup di dalam daging atau kita mau hidup di dalam pimpinan roh. Jika kita hidup dalam pimpinan roh, maka kita akan melakukan pekerjaan Allah. Dan jika kita hidup dalam pimpinan roh, kita akan melakukan pekerjaan Allah, maka apa yang kita buat tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk Care Cikembar yang sudah mempersembahkan penampilannya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan semakin memberkati Care Cikembar, juga seluruh Care yang ada, tetap semangat untuk memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Haleluya. Mari saudara, saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami rindu kita boleh bertumbuh bersama, dan kami informasikan gereja kami memiliki 2 kali ibadah di hari Minggu. Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 5 sore. Kami juga ingatkan kepada seluruh jemaat, mari saudara, untuk kita boleh menghadiri Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 5 pagi. Link akan di-share di grup gereja kita. Untuk hari Selasa, link akan di-share di hari Senin. Jadi mari saudara, sama-sama kita hadir dalam Zoom doa pagi dari gereja kita. Juga diingatkan kepada seluruh jemaat, terkhusus kepada seluruh pelayan-pelayan pengerja, mari Bapak Ibu kita bersama-sama hadir dalam ibadah menara doa yang diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam. Sama-sama kita saling mengingatkan untuk boleh hadir dalam menara doa di hari Jumat pukul 7 malam. Jadi kepada seluruh jemaat, mari kita saling mengingatkan untuk kita boleh hadir dalam ibadah-ibadah gereja kita, baik yang dilakukan via Zoom, kalau bisa untuk hadir secara offline juga datang di hari Jumat malam. Dan juga diinformasikan bahwasanya gereja kami memiliki ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap pukul 8.30. Kami juga informasikan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, mari saat ini kita akan masuk ke dalam persiapan harnas sekolah minggu. Yang punya anak-anak sekolah minggu untuk boleh mengantarkan anak-anaknya hadir dalam ibadah sekolah minggu, karena akan ada latihan-latihan. Jadi biar semua anak-anak sekolah minggu boleh terlibat dalam perayaan harnas nantinya yang akan dirayakan oleh gereja kita. Dan diinfokan kepada guru-guru sekolah minggu, jangan lupa selesai ibadah nanti di ruangan kantor bawah kita akan ada rapat guru untuk harnas sekolah minggu. Jadi semua guru sekolah minggu untuk boleh hadir bersama-sama kita rapat untuk membahas harnas sekolah minggu yang akan kita adakan di bulan Juli akhir nanti. Dan juga kami berharap kepada seluruh jemaat untuk tetap mendukung
youth dalam pencarian dana untuk youth camp yang akan diadakan. Sebentar lagi kita besok udah masuk di bulan Juni Bapak Ibu, waktunya sudah semakin mepet yang akan diadakan di akhir bulan Juni 29, 30 dan tanggal 1. Kami berharap semua anak-anak youth boleh ikut bersama-sama dalam acara ini. Dan untuk informasi lebih lanjut untuk youth, saya persilakan kepada Kak Mori sebagai ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu shalom. Bapak Ibu kayak belum makan ya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, nah ini kita mau lihat dulu video tempat anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk tinggal. Kita kasih tahu tempat dulu. yang Shalom guys, kita lagi berada di Glen Usu. Perkenalkan, nama saya Jessica dan teman saya Belva. Oke, sekarang aku ada di tempat yang nanti kita akan pakai untuk youth camp nih. Ayo kita kasih tahu tempat yang kita akan pakai buat nanti buat youth camp. Ayo. Oke guys, ini tempat yang akan kita pakai untuk menginap 3 hari 2 malam ya. Untuk kapasitasnya 2 orang, tapi nanti kita tambahkan 2 extra bed. Jadi muat sampai 4 orang per kamarnya ya. Nah, sekarang kita ada di tipe kamar satu lagi dan yang ini bisa connecting ya. Untuk kapasitasnya dan fasilitasnya sama seperti tadi. Dan ini adalah aula yang akan kita pakai untuk sesi-sesi dan ibadahnya nanti ya. Selanjutnya kita lihat area yang lain yuk. Oke guys, sekarang kita ada di tempat di mana kita akan bermain game dan seru-seruan bareng ya. Bukan cuma lapangan ini doang ya. Kita pindah ke lapangan satu lagi ya. Tada, ini lapangan kita satu lagi ya. Oke guys, tidak lupa juga dengan tempat satu ini ya, yang kita pakai buat makan nanti. Dan tidak lupa dengan akses jalan menuju restoran lewat sini ya. Ayo guys. Oke guys, kita lagi berada di swimming pool Glen Usu nih. Nah, ini untuk swimming pool kita ya. Tetapi ini dibuka untuk umum, jadi nanti hari H bukan hanya kita saja ya yang berenang di sini. Oke guys, sampai jumpa di youth camp ya. Bye-bye. Oke Bapak Ibu, itu adalah tempat nanti anak-anak akan youth camp bersama-sama, akan bersuka cita, berfellowship bersama-sama Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kami sudah buat proposal. Dan proposalnya tuh nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, biar Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca, bisa lihat, siapa tahu dari mata turun ke hati, hati turun ke tangan, tangan terus ke dompet dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dan mungkin proposalnya juga kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat fisik nanti akan dibagikan di grup GSJA, nanti akan dibagikan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara akan menerima form seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah jadi di sini ada nama, jumlah dan keterangan Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa tulis nama, terus jumlah, kita mau bantu youth berapa, terus keterangannya itu kasih transfer atau cash. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau transfernya kemana? Di proposal sudah ada nomor rekeningnya, sudah ada atas namanya Bapak Ibu Saudara. Dan untuk pengetahuan Bapak Ibu bersama, tadi kita sudah lihat tempatnya Bapak Ibu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah duitnya. Dari mana duitnya Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita itu dapat diskon 50% dari Hotel Usu. Jadi yang tadinya
500-an lebih, jadi diskon 50% buat kita. Ya Bapak Ibu Saudara, dan itu kita udah dapat apa? Itu kita udah dapat sarapan gratis dan aula besarnya, aula besar buat kita ibadah, itu juga dikasih gratis Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian nanti anak-anak akan membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000 Bapak Ibu Saudara. Ya, akan membayar sebesar 200.000 untuk anak-anak yang akan hadir Bapak Ibu Saudara. Semuanya bisa membayar, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Kesia Bapak Ibu Saudara untuk pendaftaran. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kami harap Bapak Ibu Saudara bisa menolong kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sebagai fondasi gereja di tempat ini, kalau fondasi tidak kuat maka bangunannya juga tidak akan kuat Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mau tolong anak-anak youth Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, per hari ini tadi saya sudah hitung-hitung Bapak Ibu Saudara. Pas rapat dengan panitia, saya bilang kita dari sini bisa, beriman kita bisa 20 anak. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan 20 anak tentu kita harus mikir transportasinya Bapak Ibu Saudara. Ya, transportasinya gimana? Dan Bapak Ibu Saudara, 20 anak itu nanti akan dapat subsidi. Tentunya pasti akan dapat subsidi. Karena biaya untuk nginap 3 hari 2 malam Bapak Ibu Saudara, 3 hari 2 malam itu kita dapat di 570 Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi untuk pendaftaran, kita pendaftaran di 200.000. Ya, sisanya apa? Tuhan pasti tolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian yang tadi yang saya bilang terakhir itu tuh kalau kita hitung-hitungan 20 anak Bapak Ibu Saudara kali 570 itu kita sudah dapat di 11.400.000 Bapak Ibu Saudara. Dan per hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hitung 20 anak kali 200.000 itu berarti udah ada 4 juta. Ya, 4 juta. Dan tambah cari dana anak-anak itu sudah ada saldo hari ini. Kalau kita kalikan dengan pencarian dana ya Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai nanti tanggal 28 minggu terakhir, karena 29 kita udah berangkat, itu tuh berarti kita bisa dapat 8.246.000. Itu saya kalikan dengan keuntungan cari dana 1 minggu 300.000. Tapi kan beberapa minggu belakangan ini Bapak Ibu Saudara 100, 200, 250. Ya Tuhan pasti tolonglah Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah 8.246. Berarti kurangnya adalah 6.754. Itu belum biaya transport ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita udah ngitung-ngitung biaya transport. Kalau kita pakai HIS itu tuh kemarin di proposalnya pendanaan itu tuh kita masukinnya 4 juta Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya bisa sama-sama tergerak dan sama-sama menolong anak-anak di gereja kita tercinta Karismata ini ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Kak Morris untuk informasi yang sudah diberikan terkait dengan Youth Camp Next Gen. Dan mari saudara kita dukung, kita sudah melihat tadi nominal yang dibutuhkan 6 juta sisanya. Itu kalau semua anak 20 membayar pendaftaran 200.000. Masih kurang, itu kalau semua membayar 200.000, dana yang dibutuhkan itu 6 juta. Dan ini yang anak-anak Next Gen masih sedang cari lewat penjualan dan juga dengan proposal yang akan dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Kita tetap dukung, kita yakin dan percaya seperti imannya anak-anak Next Gen bahwasanya setiap dana akan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin, haleluya. Dan kami informasikan juga kepada setiap kita Bapak Ibu untuk boleh hadir dalam acara ulang tahun BKSG yang diadakan pada hari Senin jam 5 sore di Gereja
GPDI Sukabumi. Dan ini flyersnya Bapak Ibu boleh saksikan karena akan ada acara, beberapa acara. Pagi itu ada jalan santai dan juga sore ada ibadah. Kita akan menyaksikan slide, silahkan multimedia. Itu dia tadi dan diinformasikan kepada semua jemaat GSJ Karismata Sukabumi, bagi saudara yang ingin hadir dalam acara ini boleh langsung datang ke gereja GPDI pukul 5 sore. Dan untuk acara ulang tahun BKSG kali ini gereja kita ada ambil bagian untuk pengisi pelayan Tuhan dalam singer, tamburin anak-anak dan beberapa penampilan dari opening anak-anak youth dari gereja kita. Itu saja informasi untuk warta sepekan. Oh ya, diinformasikan kepada seluruh jemaat akan ada bingkisan di hari ulang tahun BKSG yang ke-50 karena ini ulang tahun emas spesial untuk setiap jemaat yang hadir akan mendapatkan bingkisan berupa Alkitab. Mari sama-sama Bapak Ibu kita merayakan bersama ulang tahun BKSG, kita mendapatkan firman Tuhan, kita juga mendapatkan berkat, kita juga mendapatkan Alkitab. Karena apa? Saya ingat tadi Kak Nancy firmannya, firman Tuhan, kebenaran mutlak. Kemarin hari Jumat firman Kak Antoni juga bahwasanya firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Mari Bapak Ibu, saat ini gereja kita sedang dalam konsisten untuk membaca ayat firman Tuhan. Setiap hari 2 pasal, jadi mari ini mungkin kesempatan untuk kita yang belum memiliki Alkitab secara fisik atau mungkin yang sudah rusak sebelumnya, kita boleh dapat Alkitab yang baru secara fisik. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari saudara, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mari saudara, sebelum kita memberi saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus Kristus untuk kasih dan berkat-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami Bapa. Sampai pada hari ini Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Selalu baru setiap hari kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat GSJ Karismata Sukabumi. Kami bersatu hati, kami membawa hati kami dalam ibadah kami. Kerinduan kami Tuhan Yesus hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Mengingatkan kami Bapa untuk firman Tuhan bahwasanya semuanya adalah kebenaran yang mutlak Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin merendahkan hati kami untuk kami rindu mencari lebih lagi kebenaran firman-Mu lewat firman Tuhan yang ada dalam Alkitab Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Ini adalah persembahan yang kami siapkan dengan sukacita Bapa, dengan kerelaan hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Untuk pelayanan gereja Tuhan, untuk setiap pelayanan gereja kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan, semuanya boleh dipakai hanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Baik untuk gereja kami, untuk pelayanan di luar Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami, atas setiap usaha pekerjaan kami, atas setiap kesehatan kami, atas setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami mengucap syukur dan kami memberikan sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat usaha-usaha kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin.
surga, kami sungguh menyadari di akhir ibadah ini Tuhan bahwa anugerah itu melimpah buat kami. Anugerah Tuhan selalu tersedia dan melimpah dan itu cukup untuk kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan telah memimpin kami. Atas perkenananmu kami boleh hidup, kami boleh bernapas, kami tetap sehat, kuat. Kami bisa berjalan ke gereja, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan 40 tahun lamanya, mereka mengalami pancaroba, mereka mengalami jatuh bangun. Bahkan ada satu generasi yang hilang karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, karena kedegilan hati mereka kepada Tuhan untuk mereka tidak melakukan firman-Mu. Dan kami tidak mau menjadi bagian dari perjalanan orang Israel Tuhan. Tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau turut dan taat kepada Tuhan, kepada jalannya Tuhan. Bahwa perjalanan ini cukup panjang Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah meninggalkan dunia ini. Ada yang sudah pulang ke rumah Bapa. Tetapi atas perkenanan-Mu Tuhan, hari ini baik kami dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, orang dewasa, sampai orang tua, sampai umas, kami boleh berkenan kepada Tuhan untuk kami hidup dan hidup kami mau berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap langkah hidup kami dan berkati kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Dan juga Tuhan akan menopang, menguatkan, menolong kami di saat kami mengalami pergumulan, di saat kami mengalami tantangan, di saat kami mengalami keterbatasan, kekurangan, ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan akan menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Bagimu Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Tuhan Yesus